Kita lihat ke ke layar ya. Ini rahimmu yang lonjong ini nambah panjang rahim 4,8 cm itu panjang yang normal, lebarnya 3 cm itu lebar yang normal. Dinding rahimmu menempel karena kan nggak haid-haid ya. Ini ovarium yang dijelaskan lebih bawah. Nampak ada bulat-bulat kecil hitam ini ya, kecil-kecil nampaknya ya, sebelah kanan kiri, ini yang sebelah kanan tuh ya. Yang hitam ini namanya sel telur ini ya, artinya kesuburanmu memang terganggu. Ada gambar kiri dan kanan itu, nampak ada gambar kiri dan kanan. Yang hitam bulat ini namanya sel telur perempuan ya. Tapi ada perbedaan kiri dan kanan. Kiri gambarannya apa? Apa tulisannya? Normal ya. Yang kanan? Ya, PCOS itu. Ini rahimmu bentuknya normal, cuman dinding rahimnya sedikit menebal, ya nggak apa-apa karena nggak haid-haid ya, aman. Yang kulihat tadi ovarium itu ada di sini, tempat sel telur ini ada, itu namanya ovarium. Ada kanan, ada kiri. Ovarium ini yang menghasilkan sel telur. Kita bahas sel telurnya ya. Sel telur yang normal itu ketika dicek dari USG jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau PCO yang ini, yang PCO ketika jumlahnya terlalu banyak dan terlalu kecil. Oke, paham dulu ya. PCO itu apa, normal itu apa, oke? Kalau subur itu kayak gini. Ini normal, ya kan nggak banyak kan? Ini subur. Jadi ketika perempuan itu subur, di USG ditandai dengan ada salah satu sel telurnya membengkak atau membesar. Tapi pada PCOS, pada keadaan kayak gini, sel telurnya tidak bisa membesar. Perempuan dibilang PCOS kalau ada gejala satu, haid tidak teratur. Yang kedua, dari USG tampak PCOS. Oke, yang ketiga ada namanya hiperandrogen. Androgen ini hormon laki-laki. Jadi perempuan itu karena terlalu banyak tadi sel telurnya yang kecil-kecil, ya, hormon laki-lakinya naik. Tapi untuk mau tahu apakah naik atau enggak, ya cek darah. Tapi ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala hiperandrogen ini contohnya yang sering ya, ada jerawat. Yang kedua, tumbuh kumis atau bulu di punggung atau bulu di perut gitu. Coba sekarang aku tanya, haid tidak teratur? Iya? Ya. USG tadi? Iya. Sekarang ada jerawat? Tidak. Tiba-tiba muncul jerawat yang banyak gitu? Enggak. Kumis? Atau tiba-tiba muncul bulu di kumis, di punggung, di dada atau di perut? Enggak. Nah, dibilang PCOS kalau ada 2 dari 3 gejala ini. Kau punya 2, 1 dan 2. Makanya dia kalau sudah lama dan menyebabkan kegangguan ini semua, membuat perempuan jadi kurang subur. Makanya tadi langsung kutanya, berapa lama kalian nikah? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi kenapa bisa terjadi PCOS kan gitu ya? Jadi PCOS itu terjadi ketika berat badan naik. Sekarang 74 kan? Nah, ini berat badannya gemuk atau enggak? Gemuk ya. Jadi karena kenaikan berat badanmu, hormonmu terganggu. Makin naik berat badan, makin terganggu hormonnya. Makin naik berat badannya, makin terganggu, makin naik, makin terganggu. Sehingga terjadilah hormonmu itu ibaratnya kayak rusak gitu. Hormon apa? Hormon perempuan. Penanganan pertama dengan diet dan obat-obatan. Kalau gagal, masuk ke penanganan kedua, laser. Jadi operasi laser namanya. Laser itu untuk memusnahkan si kecil-kecil ini supaya jangan banyak. Tapi kalau gagal di pengobatan pertama, ada pengobatan ke-3, ke-4. Karena tujuan pengobatan ini untuk apa? Mengembalikan kesuburan supaya bisa hamil. Oke, jadi udah tahu apa gejala PCOS,
kayak mana gambarannya, kenapa bisa terjadi, betul ya? Dan mengobatinya. Nah, mengobatinya untuk tingkat pertama, ya berat badannya diturunkan. Dari 74 kg, coba turunkan menjadi 55 ke 58 kg. Ini wajib. Karena di mana-mana perempuan yang kena PCOS ketika berat badannya turun, itu peluang hamilnya meningkat. Tapi nggak cukup cuman berat badan aja, karena hormonmu kan udah terganggu nih. Ya. Jadi obat yang dikasih ini 3 obat. 3 obat ini diminum selama 6 bulan non-stop. Supaya apa, hormon yang udah rusak ini tadi diperbaiki dengan obat. Berat badan yang 74 tadi diperbaiki dengan diet. Keberhasilanmu untuk menghadapi PCOS ini tergantung dari dietmu dan rutin makan obat. Maksudnya banyak yang hamil ketika semuanya dilakukan, masih bisa ditangani dengan ini tingkat pertama nih. Kalau gagal ini laser. Itu kalau makan bakso ganggu nggak itu? Kalau makan bakso buat gemuk ganggu. Tapi kalau dia makan bakso berat badannya turun, silahkan. Pertanyaannya, apa mungkin makan bakso berat turun? Enggak. Ya udah. Yang penting beratnya turun dalam 6 bulan ini. Kasih waktu 6 bulan untuk turunkan berat badan ini, 6 bulan lah. Jadi pengobatannya itu harus sabar. Nggak mungkin 5-8 bulan depan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Jadi butuh waktu, sekaligus makan obat, sekaligus lah diet. Udah paham ya? Yang penting udah tahu kayak mana ngobatinya, kenapa bisa terjadi, dan apa itu penyakitnya. Oke? Keberhasilan tergantung dirimu. Terima Yuk, kasih, Pak. oke. Coba ini. Oh ya.